Aku ini. Pun nggih. Langsung kula miwiti mawon nggih. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dikumpulkan di Jakarta tercinta ini. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Alhamdulillah, kita telah diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempertahankan ini. Nah, saya punya gagasan yang sangat cemerlang sekali Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita ini. Kita harus rajin berolahraga. Salah satunya adalah bersepeda alias pit-pitan. Kenapa saya memilih bersepeda atau pit-pitan? Karena bersepeda itu kita bisa menyehatkan badan, pikirannya fresh. Orang yang olahraga kok yang rumah, sing bisa main kuah-kuih, bosen. Tapi nek kita olahraga dengan pit-pitan, kita jadi fresh pikirannya. Lek, yang terang di sepeda piye? Iya iku gagasan ra cemerlang blas. Esone kan mung wong duwe sepeda tok. Iya ora cemerlang belas kuwi. Aku ya ora duwe sepeda. Iya, betul. Ora Kang, betul ora Kang. Tenang. Gagasanku ini mesti cemerlang. Tur mesti inovatif. Wis to. Bapak semuanya tenang. Rungokno to engko, rungokno. Piye? Terus piye? Solusi. Inovatif iki apa maksude? Saya akan mengadakan arisan sepeda. Arisan piye? Gini, ilustrasinya begini. Kita mengumpulkan 10 orang peserta. Setiap peserta itu membayar Rp200.000. Nanti setiap minggu kita undi dan langsung mendapatkan sepeda senilai Rp2 juta. Tuh. Nah, otomatis nanti 10 minggu ke depan semuanya akan mendapatkan sepeda. Itu adil, gampang, orang memberatkan. Wes tak kira do gelem. Nek bapak kabeh mesti do gelem. Mergane opo? Saiki yo kudu do sehat. Saiki yo do langsung pititan. Ayo, do semangat. Ana arisan iki kudu do semangat. Piye? Cocok ora? Bapak semuanya iki. Setuju apa? Sik Kang. Aku wis tau krungu. Yen arisan barang karo arisan duit kuwi beda. Yen arisan duit hukume isih oleh. Tapi nek arisan barang koyone ra oleh, Kang. Tenane Pak Hatri. Weh. Nek sak ngerti kula ngoten niku, Mas. Ya ora. Arisan apa wae iki oleh. Arisan sepeda iki modifikasi saka arisan duit. Arisan duit ya oleh. Arisan sepeda ya oleh. Lah wong kita digowo kesehatan masyarakat kok punya ora oleh terus kepiye? Bisa kok, Kang. Jadi teman lagi pas ada main dulu. Kenapa kok? Pusatnya makan sisan. Omah pasane tambah malah begayang. Omah sangat iki fasilitas sepeda. Bener arisan sisan. Kuwi to, Bang. Alah yo apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki ceritanya pripun, Pak? Gini, Ustaz. Saya ini sengaja mengumpulkan Bapak Eda di sini. Oke. Saya punya gagasan yang sangat cemerlang sekali, Ustaz. Masya Allah. Saya itu punya gagasan arisan sepeda, Ustaz. Nah, itu ilustrasinya begini, Ustaz. Kita mengumpulkan 10 orang peserta. Nanti setiap minggu itu membayar iuran Rp200.000. Nah, nanti setelah terkumpul, itu kita undi, kita berikan sepeda. Nah, nanti setelah 10 minggu ke depan, semuanya kan mau dapat sepeda. Nah, kok pada nggak setuju? Ayo, lu tuh itu kok bisa sehat tuh, biar punya sepeda, biar bisa olahraga gitu. Okay. Kok malah nggak mau? Nggak boleh juga, Pak. Boleh, Ustaz. Ini arisan loh. Kok nggak boleh? Ini Kalau gimana? Pada nggak setuju? Boleh, itu boleh, nggak apa-apa loh. Tidak siap kok doangnya menurut Mas aku. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi gini, arisan itu ada dua. Pertama, arisan uang. Pasok duit, nomor duit. Untuk jenis pertama ini, ulama beda pendapat. Wonten ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang tidak membolehkan. Menurut ulama yang tidak membolehkan, mereka itu beralasan arisan uang itu hakikatnya adalah dua akad dalam satu akad. Karena sebenarnya yang terjadi gini, kue ngutangi konco-konco, engkau kue tak kayak utang. Dan arisan kan seperti itu ya. Misalnya saya ikut, saya ngasih misalnya 100.000, ini berarti saya memberi utang. Kemudian nanti ketika diundi, saya dapat utangan. Berarti di situ ada dua akad. Nek kue arep ento utang, kudu ngutangi. Sehingga syarat utang harus ngutangi dulu. Nah ini alasan kenapa arisan itu dilarang. Meskipun bentuknya uang. Namun ada pendapat yang mengatakan arisan uang boleh. Pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Kenapa boleh? Karena hakikatnya di situ ta'awun, tolong menolong. Ada orang yang butuh duit, kemudian iuran bareng-bareng sekian orang sebagai anggotanya. Lalu setelah itu diserahkan kepada salah satu anggota sesuai dengan kesepakatan. Boh dengan cara urutan, bisa juga dengan cara diundi. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Dan ini pendapat Imam Ibnu Utsaimin, pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya jumhur ulama kontemporer. Ini untuk arisan uang.
Kemudian untuk arisan barang pripun? Nah, untuk arisan barang seperti yang jenengan ceritakan tadi, Boleh ya tadi. nanti dulu. Itu kan gantian beli sepeda. Nggih. Terus yang masuk sepeda sinten? Ah saya Tat. Saya kan penyelenggara, enggak apa-apa ini. Gimana Tat? Tertarik enggak Tat? Kita lihat Ustaz juga belum punya sepeda lipat. Kalau tadi cocok ada sepeda lipat. Saya tidak terlibat. Oh iya Tat. Masuknya berapa? Cuma baru saya buat setiap minggu. Hah? Enggak mahal itu. Tidak memberatkan. Baik. Gimana? Sekarang saya jelaskan. Kalau jenengan sebagai pemasok sepedanya, kan berarti posisi jenengan sebagai penjual toh nggih? Ya. Makanya tadi teman-teman bilang bati ngambil untung. Mau bati yang nggih mboten napa-napa, nek akate bener. Sekarang coba kita lihat. Kalau saya ikut bersama kawan-kawan yang lain jumlahnya 10 orang. Iya. Jenengan sebagai penyelenggara. Andaikan saya yang dapat pertama, berarti saya bayar 200.000, Ya. lalu saya dapat sepeda. Ini akadnya apa? Jual beli kredit Tat. Jual beli kredit boleh nggak? Boleh lah. Boleh ya Bapak-bapak? Tuh, nggih, boleh toh. Kandhane wong ngeyel boleh kok. Kowe kok do. Tapi tunggu dulu, tak jelaskan dulu. Jadi itu untuk orang yang pertama. Dia masuk pertama 200.000, langsung dapat sepeda. Ini jual beli kredit. Coba kita lihat sekarang orang kedua. Orang kedua, dia ngasih duit 200.000. Terus dia dapat apa? Ya belum dapat apa-apa kan? Orang ketiga juga sama, dia ngasih duit 200.000, nggak dapat apa-apa. Bulan yang kedua, orang kedua bayar 200.000 lagi, baru dapat sepeda. Orang ketiga bayar 200.000, nggak dapat apa-apa. Yang terjadi pada orang kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir, jadinya jual beli utang dengan utang. Kenapa? Duitnya orang tunai, barangnya durung ono. Jenengan kan tidak nyetok 10 sepeda. Ya. Cuman satu-satu toh nggih. Duitnya ono ditukokno sepeda, duitnya ono ditukokno sepeda. Nah, yang terjadi untuk orang kedua, ketiga dan keempat setelah dan seterusnya sampai orang yang ke-10 nggih. Itu jual beli utang dengan utang. Karena bayar tidak tunai, barang belum dimiliki oleh penjual. Dan pengertian jual beli utang dengan utang itu terjadi akad jual beli sesuai dengan kesepakatan antara jenengan sebagai pemasok dan para anggota arisan untuk melakukan akad jual beli, makanya mereka bayar, di mana penjualnya sebagai pemasok durung duwe barang, sementara pembelinya para anggota tidak membayar secara tunai. Ketika itu dilakukan namanya bai'ul kali bil kali. Nah, sing jenenge jual beli kali bil kali itu terlarang dengan sepakat ulama. Nah, terus supaya solusinya itu biar mendapatkan sepeda gimana Tat? Teman-teman ini Tat? Nggih. Jadi intinya nek durung duwe aja maksa. Sehingga cara sehat kan tidak harus sepedaan. Bisa nggak olahraga tanpa fasilitas sepeda? Mbah lari-lari atau senam. Saged ta nggih? Ini baru musim ya Tat ini Nah, Tat. tapi kalau misalnya ingin mengikuti tren biar punya sepeda apalagi yang seli. Caranya bagaimana? Caranya bukan arisan barang, tapi arisan uang. Nah, karena arisan uang kan tadi boleh menurut jumhur ulama. Jadi yang masuk 200 tadi dikumpulkan, terus diserahkan kepada salah satu anggota yang berhak. Bisa berdasarkan urutan atau berdasarkan undian. Ngerti nggih? Nah, kalau seperti itu, uang sudah diserahkan kepada penerima, selanjutnya mau dia pakai untuk beli sepeda monggo, tinggo tuku wedhus nggih silahkan, nggo kekahan ya monggo, sesuai kebutuhannya. Gitu ya Tat ya. Lah kalau diundi itu kan judi toh Tat? Jadi tidak semua undian itu judi. Memang salah satu di antara bentuk judi adalah dengan cara undian. Tapi tidak semua undian itu dihukumi judi. Ada banyak undian yang diperbolehkan. Bahkan beberapa nabi diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka melakukan undian. Contohnya seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu naik perahu, kemudian karena penumpangnya kebanyakan, akhirnya perahu itu mau tenggelam. Terus diputuskan harus ada salah satu yang nyemplung ke laut. Cara untuk menentukannya gimana? Mereka melakukan undian. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa inna yunusala minal mursalin idh abaqa ilal fulqil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Yunus itu termasuk Rasul. Idh abaqa ilal fulqil mashhun. Ingatlah ketika Yunus itu naik perahu yang penuh dengan penumpang. Fasahama fakana minal mudhadin. Lalu beliau melakukan undian, ternyata beliau kalah. Makanya Yunus yang nyemplung. Allah juga cerita tentang Zakaria. Nabi Zakaria itu pernah undian untuk menentukan siapa yang harus merawat, siapa yang berhak merawat Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Engkau wahai Muhammad tidak berada di tengah mereka ketika mereka melemparkan pulpen pena-pena mereka untuk menentukan siapa yang akan merawat Maryam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten. Beliau pernah mengundi di antara istrinya untuk menentukan siapa yang akan diajak safar.
Sehingga undian-undian ini diperbolehkan. Dan ulama ngasih kaidah seperti ini. Undian itu boleh selama di sana tidak ada unsur antara rugi dan untung. Kalau yang ada adalah antara untung dan tidak rugi, itu boleh. Tapi kalau adanya antara untung dan rugi, ini judi. Kalau tadi ketika uang sudah dikumpulkan, berarti kan semua anggota berhak. Untuk menentukan siapa yang lebih berhak, dilakukanlah undian. Nah, itu kaidahnya berbunyi tusta'malul qur'ah inda tazahumil hukuk. Digunakan undian ketika ada banyak pihak yang punya kesempatan yang sama. Karena 10 orang ketika uang terkumpul, 10 orang semuanya berhak. Kalau dikasihkan ke salah satu menurut misalnya usianya, sing tua dhisik, anggo sing nom meri. Kalau dikasihkan menurut misalnya jabatannya, anggo sing gak duwe jabatan meri. Nah, maka cara untuk menentukan yang paling adil adalah dengan undian. Nah, undian kayak gini tidak termasuk judi. Berarti arisan sepeda ini tidak boleh, Tat? Nggih, boten pareng. Aduh, luput meneh, tah.